Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kader hebat IMM JPMIPA UAD. Kali ini bersama saya Ika Surya Yunita akan membahas topik podcast hari ini tentang bisnis bincang asik bersama JPMIPA UAD dengan tema hadirkan nafas segar pengkaderan. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, pasti ada teman ngobrolnya. Kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Mas? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sungguh luar biasa sekali ya. Oke Mas, mungkin sebelum masuk ke topik selanjutnya nih Mas mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua supaya lebih tahu apa yang harus kita bahas pada podcast hari ini. Oke, sebelum kenal diri, gimana? Kabar dulu Mbak Ika? Oh iya, alhamdulillah saya juga baik Mas. Oke, siap. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anja Hidayatullah. Saya kader IMM tentunya sebagai Ketua Orkom IMM UAD. Oke Mas Anja, terima kasih sudah memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Telah mendengarkan penjelasan perkenalan diri dari Mas Anja, asalnya dari mana Mas? Oh iya, asalnya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, ya benar. Kesibukannya saat ini apa Mas? Kesibukan saat ini nggak sibuk-sibuk amat sih, free, pokoknya free lah saat ini karena sudah bukan mahasiswa lagi, sudah selesai, alhamdulillah. Kemarin sudah selesai di bulan Februari sudah selesai dan saat ini sudah benar-benar free, tinggal di IMM. Oke, udah kelar semua, udah rampung gitu ya Mas? Ya, Tinggal alhamdulillah. melanjutin jejak di IMM ini ya Mas? Ya, tinggal ke tahap selanjutnya. Oke. Baik, untuk selanjutnya nih Mas, topik selanjutnya itu mungkin Mas Anja ini bisa dong menceritakan sedikit pengalamannya saat mengikuti kegiatan IMM. Kan IMM ini dikenal dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah nih Mas. Dan mungkin Mas Anja bisa memberikan sedikit sharing-sharing pengalaman ya Mas Anja saat mengikuti kegiatan IMM. Oke, baik teman-teman. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejauh pengalaman saya semenjak saya awal mula join di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu berawal dari Masta. Oh, ya, Masta Ta'aruf. Pastikan teman-teman dapatkan juga tuh Masta di awal mula teman-teman masuk di Universitas Ahmad Dahlan. Ketika saya masuk di Universitas Ahmad Dahlan, terus saya langsung kenalkan dengan Masta Ta'aruf. Kemudian di situ ada perkenalan terhadap organisasi otonom, Mbak. Ya. Otonom, terus karena saya memang basicnya itu sukanya di organisasi gitu Mbak, suka ikut-ikut kegiatan-kegiatan dan kebetulan alhamdulillah waktu di SMA kemarin dan saya SMA kemarin Mbak itu pernah menjadi ketua OSIS. Jadi mau nggak mau ya karena memang saya suka organisasi, kemarin ada perkenalan di masa taruh ada organisasi otonom ya saya join gitu, coba-coba nyaman gitu. Awalnya coba-coba tapi kok nyaman gitu kan, akhirnya nyaman, terus berkelanjutan jadi calon kader 1 tahun, kemudian 2 tahun jadi pengurus komisariat di tingkat fakultas, terus setelah itu lanjut ke tahap koordinator komisariat di tingkat universitas gitu Mbak. Untuk sejauh ini aktivitas saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yaitu baru di tingkat komisariat, terus di tingkat universitas koordinator komisariat. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman dari Mas Anja ini ketika berawal dari titik nol ya Mas, mengikuti kegiatan IMM ini bergilir terus menerus hingga sampai saat ini gitu ya Mas ya. Dan mungkin Mas Anja juga bisa nih memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman semua mengapa sih Mas Anja ini bisa tertarik betul dengan kegiatan IMM ini. Berbicara tentang tertarik, saya juga nggak tahu Mbak ya, karena tadi awalnya coba-coba kok nyaman gitu kan. Mungkin karena di IMM itu beda lah Mbak dengan organisasi-organisasi yang lain. Karena sejauh ketika saya join dan terlibat di IMM, itu kita ibaratnya sudah diikat gitu Mbak. Masuk, saya udah benar-benar nol, nggak tahu terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahkan jangankan Ikatan Mahasiswanya Muhammadiyah saya nggak tahu. Bahkan nanti masuk di Universitas Ahmad Dahlan, terus saya belajar tentang kemuhammadiyah seperti apa, terus apa saja sih organisasi-organisasi apa saja sih yang ada di dalam Muhammadiyah. Salah satunya ada organisasi otonom yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti
Nanti saya join di IMM baru saya mulai tahu tuh tentang Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Yang menjadi saya tertarik di IMM itu, kenapa saya bilang beda dengan organisasi yang lain? Karena kita di IMM itu benar-benar adanya sebuah proses kaderisasi, Mbak, proses pekerjaan. Karena kan beda tuh dengan organisasi yang lain. Kalau organisasi yang lain teman-teman sudah harus siap nih, harus siap masuk dalam rumah organisasi itu. Kalau di IMM, teman-teman dari nol yang nggak paham apapun kayak saya tuh, nggak tahu tentang Muhammadiyah apa-apa itu, belum tahu. Boleh bergabung langsung. Langsung bergabung gitu, Mbak. Bergabung yang benar-benar dari nol, langsung diajari dari nol sampai ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi itu yang menjadi menarik saya tetap stay di IMM sampai saat ini gitu. Wah, keren banget nih teman-teman semuanya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Anja terkait kenapa bisa tertarik di IMM gitu Mas ya. Ternyata ada keunikan sendiri di organisasi itu ya Mas ya. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Anja. Mengapa sih kita harus masuk IMM? Dan IMM itu sebenarnya itu sebuah keharusan atau kebutuhan Mas? Mungkin boleh di-share kepada teman-teman Mas. Keharusan dan kebutuhan. Ya. Harus, wajib gitu, hukumnya wajib. Karena perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satu visi misi dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah untuk menjadikan masyarakatnya untuk berada pada sebuah jalan yang benar-benar Islam yang sebenar-benarnya gitu, Mbak. Jadi ketika teman-teman sudah benar-benar join di Universitas Madahlan, teman-teman sebenarnya itu ya, Mbak ya, orang yang belum tahu terhadap tentang IMM, ormas yang lain, tentang HW dan TS, ketika mereka sudah terterima sebagai mahasiswa Universitas Madahlan, dan saat itu mereka sudah langsung jadi kader dari organisasi otonom itu, Mbak. Tinggal mereka mau join di pintu-pintu mana nih, gitu. Tinggal mereka mau join di pintu-pintu mana. Banyak jalan Mas. Banyak jalan, ada 3 jalan kalau di Ortom, di Wade gitu kan, HW, IMM, dan TS. Ya. Jadi ketika keterima, otomatis nih mereka langsung jadi kader gitu. Ya. Jadi mau nggak mau wajib teman-teman harus masuk di pintu-pintu mana itu, jangan teman-teman berada di luar pintu gitu Ya, kan. benar sekali. Jadi ibaratnya kita sebagai seorang muslim nih ada 8 pintu surga nih. Ketika kita sudah menjalankan ibadah tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya tinggal kita fokusnya pada pintu-pintu yang mana gitu kan. Kalau kita mau di ke 8 pintu bisa gitu kan. Kita begitu pun kembali lagi ketika teman-teman sudah terlibat di Universitas Madahlan, mau join masuk ke 3 pintu itu bisa juga gitu, Ya, Mbak. benar. Bisa menjadi keluarga dari ruang-ruang itu Ya, gitu. benar. Jadi harus, dan itu benar-benar wajib gitu, benar-benar wajib untuk terlibat di organisasi otonom, khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Nah, teman-teman kader semuanya sudah mendengarkan kan penjelasan dari Mas Anja bahwa mengikuti kegiatan IMM ini tuh harus Mas ya, wajib gitu. Wajib. Karena di dalamnya itu banyak banget kita menimba ilmu, menambah relasi gitu ya, sudah dijelaskan Mas Anja tadi. Banyak kita di ruang lingkup IMM itu banyak banget pengetahuan yang harus kita cari, kita gali sesuai dengan passion yang kita miliki juga. Dan kemudian masuk IMM ini kamu harus siap gitu ya, harus matang gitu. Enggak, ternyata yang penting kita punya kemauan, kita dibina dari titik nol ya Mas ya, kita dibina, diarahkan untuk melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Dan kemudian nih Mas, apa sih keuntungannya dibandingkan organisasi lain saat kita itu bergabung di IMM? Mungkin teman-teman kader tuh pasti benar bertanya, apa keuntungannya kalau aku nih join di IMM ini apa gitu. Oke, siap. Sebenarnya itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Kata apa, ada dari ojo dibanding-bandingkan. Ya, Mas. Cuman saya hanya memberikan sebuah statement positif bahwasanya ketika teman-teman masuk di IMM, ya teman-teman tidak mendapatkan sebuah hal yang negatif gitu. Karena di IMM ketika teman-teman masuk, ibaratnya teman-teman sedang melakukan sebuah perjalanan gitu. Teman-teman akan mendapatkan 3 bekal dalam organisasi IMM ini gitu. Ketika teman-teman join masuk di IMM, teman-teman akan mendapatkan bekal yang pertama yaitu tentang pemahaman religiositas. Karena ketika kita masuk di IMM, Mbak, yang pertama dirubah pola pikir kita tentang ideologi tentang Muhammadiyah, yaitu fokusnya pada ideologi tentang al-Islam dan Muhammadiyah. Bagaimana sebagai kader kita tuh bukan hanya sebatas kader saja, tapi pemahaman tentang keislaman seperti apa, apalagi tentang ideologi tentang Muhammadiyah. Itu yang pertama, benar, Mbak. Terus selagi kita proses perjalanan sudah benar-benar selesai dalam proses penguatan tentang ideologi Muhammadiyah dan al-Islam Muhammadiyah itu, kita langsung berada pada bekal yang kedua nih. Jadi ketika sudah habis bekal yang pertama, Mbak, nggak benar-benar habis, tapi ada bekal yang kedua. Lanjut lagi. Ada bekal apa itu? Bekal tentang pemahaman intelektualitas. Jadi teman-teman bukan hanya fokus pada
organisasi saja gitu kan, apalagi tentang keagamaan saja. Karena gini Mbak, banyak orang berpikir bahwasanya IMM ini hanya sebuah organisasi ukti-ukti dan aki-aki Iya, gitu saja kan. Bahwasanya ketika saya join IMM, wah saya harus pakai pakaian kayak gini-gini gitu. Padahal nggak harus yang benar-benar gimana gitu, tapi sebenarnya sudah menutup aurat gitu kan. Itu jadi saya tekankan dan saya jelaskan IMM itu bukan organisasi yang ukti-ukti aki-aki banget gitu kan. Tapi IMM itu adalah sebuah organisasi intelektualitas yang dimana dalamnya itu pengembangan terhadap Al-Islam dan Muhammadiyah. Terus tadi lanjut tentang intelektualitas, pemahaman terhadap keilmuan masing-masing teman-teman. Itu tidak kita munafikan bahwasanya teman-teman berada dalam satu perguruan tinggi yang dimana berada dalam satu prodi gitu, program studi. Itu tetap terus dikembangkan sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Jadi ada intelektualitas tentang keilmuannya. Terus yang ketiga, setelah teman-teman sudah melalui terhadap pemahaman keagamaan, al-Islam dan Kemuhammadian, terus teman-teman sudah masuk pada proses penambahan terhadap passion teman-teman berada pada pengembangan keilmuan, teman-teman langsung diterjunkan dalam sebuah pengabdian masyarakat atau sebuah pengembangan fokus pada humanitas gitu. Jadi 3 bekal ini IMM itu kita terus berada dalam garis gitu Mbak, dalam ibaratnya dalam sebuah ruang kita ini tak luput dari 3 ini. Jadi teman-teman ketika join di IMM, teman-teman tidak tersesat lah karena dan tidak lapar, tidak tersesat, tidak lapar dan bahkan tidak menderita karena teman-teman sudah dibekali dengan 3 nilai ini tadi. Mbak. Jadi itulah pentingnya masuk di IMM dan teman-teman bakalan nggak rugi gitu, kalau join dia itu nggak rugi gitu ya. Gitu sih Mbak. Oke teman-teman kadar semua sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Anja tentang keuntungan yang kita dapatkan ketika masuk di ruang lingkup IMM itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang mau join nih bersama kita semua IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jangan takut tersesat ya Mas ya, jangan takut untuk rugi mengikuti kegiatan IMM. Karena di dalamnya itu banyak banget ya Mas keuntungannya. Yang pertama tadi kita bisa mengembangkan wawasan, kemudian ada pengabdian masyarakat juga. Ketika kita sudah mendapatkan bekal, kita akan diturunkan langsung kepada masyarakat sosial langsung gitu. Jadi ayo teman-teman semua jangan takut untuk bergabung bersama kami IMM dan banyak banget relasi yang harus kita gali di dalamnya. Teman-teman kader semua, kita tadi udah mendengarkan penjelasan dari Mas Anja tentang kenapa kita masuk IMM ya Mas ya, dan keuntungan apa yang kita peroleh tadi kita sudah sempat singgung. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, tentunya kan Mas Anja ini sudah menempuh banyak perjalanan ya di IMM ini, apalagi sudah menjadi ketua Korkom di Universitas Ahmad Dahlan ya Mas ya. Mungkin Mas Anja bisa memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih Mas proses dan apa aja agenda yang ada di organisasi IMM itu sendiri. Mungkin bisa dari peran yang paling menonjol gitu. Oke, baik. Kalau berbicara sudah banyak, sebenarnya belum banyak Kak. Belum apa-apa sih, baru 2 tingkatan nih. Dari tingkat komisariat, fakultas, terus ke tingkat universitas, ke komisariat. Karena di IMM itu ada beberapa tingkatan Mbak. Ada di tingkat komisariat, terus kalau di tingkat universitas ada namanya Korkom, terus setelah komisariat ada tingkat cabang, pimpinan cabang, terus di daerah ada namanya pimpinan daerah, terus di pusat ada namanya pimpinan pusat, dewan pimpinan pusat. Jadi itu tingkatan-tingkatan yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau berbicara mengenai proses terlibat untuk dan agen-agen yang lain di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sebenarnya saya kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman harus join terlibat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah karena teman-teman percuma nih kita akan bicara banyak nih kalau teman-teman tidak langsung join ya, gitu. Langsung benar Mbak. Jadi teman-teman harusnya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi kita spill dikit lagi Mbak ya, spill dikit mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tadi saya sudah katakan di awal, maksudnya di IMM itu ada 3 nilai yang dimana tadi trilogi itu trikompetensi dasar, ada religiositasnya tentang keagamaannya, teman-teman akan fokus pada pemahaman keagamaan yang sudah basic tentang pemahaman keagamaan yang sudah pernah melakukan ceramah sana sini, dakwah sana sini, terus terhadap perihal mengenai pengajaran TPA di situ tuh di bagian tentang religiositasnya gitu Mbak.
Kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah fokus pada program atau agenda-agenda yang pada universitasnya. Terus mengenai pemahaman terhadap intelektualitas atau tentang keilmuannya, itu banyak tuh Mbak kegiatan-kegiatan itu, baik biasa didasari dengan kegiatan-kegiatan diskusi, bedah buku, bahkan ada kader-kader yang sudah sering melakukan buat buku gitu Mbak, tulisan benar itu tulisan-tulisan buku, buat buku, terus banyak kader-kader yang sudah dapat prestasi dengan keilmuan ini Mbak, yang sudah ikut-ikut lomba esai, bahkan tingkat nasional dan internasional itu sering, kader IMM itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Terus pada kegiatan humanitasnya, pengabdian masyarakat terhadap terjun langsung kepada masyarakat, bagaimana cara kita sebagai kader ini, kader IMM, oh ya ini Mbak, menariknya IMM itu bukan hanya fokus kegiatan yang ada di universitas ataupun di kampus gitu. Walaupun sebagai organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM itu hadir bukan hanya sebagai berperan di tingkat mahasiswa saja di universitas, tapi IMM itu punya kegiatan yang benar-benar terjun pada ruang lingkup masyarakat gitu Mbak. Jadi 3 nih, ada pemahaman terhadap agenda-agenda yang fokus pada universitas keagamaan, terus ada yang keilmuannya seperti apa, terus tentang humanitasnya gitu Mbak, kegiatan-kegiatan yang ada di IMM. Tapi lebih detailnya gitu, teman-teman harus join nih, gabung bersama kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Silakan teman-teman bisa mau ambil 3 bidang itu silakan, ataupun teman-teman bisa memilih salah satunya gitu. Ya, menariknya lagi Mbak, selain dari pemahaman 3 itu, teman-teman yang punya minat bakat nih, yang mungkin Mas Mbak saya sudah pernah sebelumnya di sekolah, di SMA ataupun di pesantren saya sering ikut lomba-lomba ini, pemahaman lomba futsal ataupun lomba-lomba yang lain. Di sini di IMM juga kita nggak membatasi kegiatan teman-teman yang nggak ada hanya fokus pada pengembangan intelektual saja gitu, keagamaan saja enggak, tapi teman-teman yang sudah punya basic sebelumnya kepada olahraga, di sini juga kita kembangkan. Benar sekali. Benar sekali. Menarik sekali ya Mas ya, banyak banget keuntungan juga yang harus kita gali di IMM itu. Intinya tadi teman-teman harus ada kemauan untuk bergabung bersama IMM gitu Mas ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena di situ banyak sekali celah-celah di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di situ gitu ya Mas ya. Banyak banget kita bisa mengembangkan diri, kita juga bisa mengembangkan potensi apa yang kita miliki sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan mungkin banyak nih para teman-teman kader semua itu yang bertanya gimana sih cara ikut IMM itu, apakah ada syarat-syarat tertentu, apakah harus dari Muhammadiyah atau negeri nggak boleh bergabung, itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelasin, pasti banyak pertanyaan kan dari teman-teman kader semua. Oke, menarik nih pertanyaannya. Ya. Mengenai syarat khusus ataupun syarat tertentu, di IMM itu tidak ada syaratnya Mbak. Hanya satu, teman-teman itu harus siap dan benar-benar mau terlibat di IMM. Yes. Karena kalau bicara syarat tertentu atau syarat khusus dari kader Muhammadiyah, saya itu orang yang nggak tahu Mbak, benar-benar nggak tahu terhadap Muhammadiyah. Saya tahu Muhammadiyah dari televisi. Yes. Jadi ketika Muhammadiyah mau lebaran atau puasa duluan tuh, nah itu baru saya tahu Muhammadiyah. Detailnya saya tahu Muhammadiyah nanti ketika join di IMM. Jadi teman-teman yang mau join di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu nggak ada syarat tertentu. Teman-teman nggak harus yang sudah benar-benar punya basic terhadap keilmuan, nggak harus. Teman-teman sudah punya basic terhadap keilmuan, terhadap keagamaan, nggak harus. Jadi teman-teman mau dari nol, yang mau belajar, ini ruangnya ini. Ya. Kita kasih tempat ini IMM gitu kan. Karena IMM itu benar-benar sebuah organisasi perkenalan Mbak, bukan organisasi yang benar-benar kita terima orang yang sudah jadi gitu. Ya, orang yang baru nol pun, yang belum tahu apa-apa terhadap dunia kampus, sini nih kita sama-sama gandeng, kita sama-sama belajar bersama. Terus di IMM itu nggak ada senioritasnya Mbak. Jadi yang ada pelonco-pelonco itu nggak ada di IMM. Ini bukan lagi organisasi yang seperti yang lain gitu kan. Kita IMM sama-sama melakukan proses kaderisasi, melakukan proses pengembangan secara bersama-sama. Sebuah teman-teman yang sudah sebelumnya itu akan diajari sama teman-teman yang baru gitu Mbak. Jadi nggak ada pembatasan antara yang angkatan yang sudah lebih dulu sama itu, nggak ada seperti itu. Di IMM kita belajar sama-sama gitu. Jadi sangat rugi lah teman-teman itu tidak join di IMM. Apalagi teman-teman sudah berada di perguruan tinggi Muhammadiyah, wah benar-benar rugi gitu Mbak. Karena tujuan dari IMM adalah itu jelas Mbak, tujuan dari IMM itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam. Ini seorang akademisi Islam yang berakhlak mulia. Jadi bukan hanya menciptakan akademisi saja, tapi yang akademisi Islam yang berakhlak mulia,
terus dalam rangka mencapai tujuan dari Muhammadiyah gitu kan. Jadi benar-benar dah itu kan orang bilang tuh kalau orang-orang Betawi benar-benar dah gitu kan IMM ini udah paten kali lah gitu, kalau orang Sumatera bilang paten banget lah gitu kan. Jadi rugi teman-teman kalau nggak join di IMM, karena saya tuh kalau dibilang orang yang benar-benar nggak tahu terhadap Muhammadiyah seperti apa, terhadap IMM seperti apa, karena saya memang basicnya bukan dari Muhammadiyah gitu kan. Saya dari perguruan, dari SMA negeri, terus agamanya nggak tahu agama-agama banget gitu kan, yang nggak punya basic-basic ya agama Islam, tapi nggak tahu-tahu banget lah terhadap agama, terus join kepada IMM gitu. Jadi saya ingatkan lagi, IMM itu adalah bukan organisasi yang benar-benar teman-teman dicari yang sudah paten-paten enggak, tapi kita menjadikan teman-teman yang sudah paten banget gitu. Terus IMM itu menerima teman-teman yang mau belajar, bukan yang sudah jadi terus mau bersaing, enggak seperti itu di IMM. Terus terakhir lagi, IMM itu adalah bukan organisasi yang oke-oke, aki-aki gitu. IMM adalah organisasi sama seperti yang lain, tapi ada nilai-nilai tertentu pada IMM gitu. Oke, mantap sekali ya Mas ya penjelasannya. Jadi teman-teman semua jangan memandang bahwa IMM ini Muhammadiyah aja yang boleh gabung, tapi dari negeri nggak boleh gitu ya. Nggak begitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu kita rangkul di sini ya Mas ya. Dan di IMM juga tidak ada berpikir yang senior-senior, yang junior-junior itu enggak. Kita bergabung jadi satu. Kita menempuh perjalanan itu selama beberapa lama itu bersama senior dan junior, kita bergabung menjadi satu ya Mas ya. Jadi tidak ada yang perselisihan antara senior maupun juniornya. Jadi bagi teman-teman semua kader, jangan berpikiran yang lain-lain begitu, tetap ada mantap kemauan untuk bergabung bersama IMM gitu. Oke, Mas, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas. Udah terakhir? Iya, nggak kerasa sama sekali ya Mas, sudah pertanyaan terakhir. Masih enak-enak ini kita sama kader-kader gitu kan. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu mungkin Mas Anja bisa memberikan sedikit motivasi sekaligus memberikan closing statement nih Mas buat acara podcast kita hari ini supaya teman-teman kader di sana bisa termotivasi bergabung bersama kita IMM. Oke, teman-teman kader, khususnya teman-teman kader CPMIPA dan secara umum teman-teman kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, pesan saya satu, nggak panjang-panjang. IMM itu kita sebuah organisasi yang dimana proses pembelajaran di dalamnya sama-sama kita lakukan, bukan kita mencari teman-teman yang sudah jadi, teman-teman yang sudah tahu terhadap kemuhammadiyaan, teman-teman yang sudah tahu terhadap nilai-nilai lain terus kita terima, enggak, tapi melainkan teman-teman yang mau belajar sini nih, kita sama-sama belajar. Ada wadahnya sendiri. Karena ya memang adalah sudah kita siapkan 3 bekal tadi itu Mbak. Teman-teman akan mendapatkan bekal yang pertama, pemahaman terhadap religiositasnya seperti apa, tentang pemahaman keagamaan seperti apa. Terus kedua teman-teman, selain pemahaman terhadap al-Islamnya seperti apa dan kemudiannya, teman-teman akan dapatkan bekal yaitu intelektualitasnya. Teman-teman yang berada pada keilmuannya masing-masing, di situ kita support, teman-teman akan kita kembangkan bersama-sama. Terus yang terakhir adalah mengenai nilai humanitasnya. Jadi ya memang itu bukan berbicara terhadap nilai-nilai yang ada di kampus, tapi berbicara juga bagaimana cara sama-sama kita mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, pengembangan secara masyarakat. Gitu pesan dari saya. Jadi saya sampaikan teman-teman bakalan rugi nih kalau tidak join bersama kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena organisasi mana lagi sih yang akan terima orang-orang yang benar-benar dari nol gitu Mbak. Karena ini nih organisasi yang sangat-sangat paten gitu. Ya, kita udah berlebihan, tapi benar sih. Saya benar-benar katakan, karena jujur saya join IMM itu karena memang saya suka organisasi aja Mbak. Itu tujuan saya pertama. Tapi alhamdulillah dari niat saya ingin berorganisasi, nilai-nilai yang lain saya dapatkan gitu Mbak. Jadi saya nggak belajar tahu tentang keagamaan, tapi di Muhammadiyah, di IMM itu saya tahu terhadap tentang al-Islam dan Muhammadiyah, yang lain-lain gitu. Bahkan karena saya di prodi agama Islam, saya bisa tahu tentang prodi teknik yang lain gitu. Karena di IMM itu sama-sama kita belajar gitu Mbak. Jadi apalagi di IMM di Wadah itu kan banyak banget Mbak, ada 14 komisariat. Teman-teman bisa sama-sama bertukar pikiran gitu, baik di dunia kesehatan, teknik dan lain. Itu Mbak dari saya. Harapannya teman-teman yang sudah berada di Universitas Ahmad Dahlan wajib hukumnya untuk join bersama kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Gitu Mbak. Oke, keren banget ya teman-teman semua. Kita udah
berbincang-bincang dari awal sampai akhir gini Mas ya. Ternyata tuh teman-teman semua yang ingin bergabung di IMM itu gabung saja gitu. Di Universitas Ahmad Dahlan sendiri sudah menyediakan wadah yang cocok buat teman-teman tempati gitu. Tinggal teman-teman tuh ada kemauannya atau tidak itu. Selain itu juga di dalam ruang lingkup IMM itu banyak manfaat yang kita gali ya Mas ya, yang sudah disebutkan oleh Mas Anja tadi. Banyak sekali manfaat ataupun benefit yang kita dapatkan setelah bergabung di IMM gitu teman-teman. Nah, tidak terasa teman-teman sudah di ujung acara podcast hari ini ya Mas ya. Buat Mas Anja terima kasih banyak yang sudah ingin sharing-sharing kepada teman-teman kader yang ada di sana. Semoga teman-teman di sana bisa termotivasi nih Mas buat bergabung di IMM JPMIPA UAD khususnya begitu. Oke teman-teman, saya Ika Surya Yunita selaku host pada acara podcast hari ini pamit undur diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap di Bisik Bincang Asik bersama JPMIPA UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.